maaf terhadap Baskara Mahendra seperti apa? Baik ya, gugatan perceraian atas nama Sina Sherina Munaf yang kita kenal Sherina Munaf ya, itu sudah masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, terdaftar tanggal 16 Januari 2025. Jadi 2 hari yang lalu berarti ya, sudah masuk. Kemudian sudah ditentukan jadwal sidangnya ya. Kalau di sistem informasi penerusan perkara sudah ada. Jadi ketika perkara masuk kemudian ditunjuk siapa majelis hakimnya, kemudian ditentukan hari sidangnya. Insya Allah persidangan yang pertamanya hari Kamis tanggal 30 Januari ya. Jadi pertanyaan dari media berkaitan dengan apa perkara yang sudah terdaftar tidak sudah terjawab ya. Jadi seperti itu. Jadi artinya silahkan diikuti perkembangannya. Kami Pengadilan Agama sudah menerima gugatan tersebut ya. Adapun informasi yang dapat disampaikan adalah hanya sebatas baru terdaftar gitu ya. Karena kalau kaitan dengan apa yang digugatnya segala macam nanti lihat perkembangannya di persidangan. Dan register itu termasuk nomor perkaranya, baik. Register nomor Oh, perkaranya. ada, sudah terdaftar. Nomor 325 PDT-G 2025 PA Jakarta Selatan ya. Jadi kalau suratnya itu tertanggal 14 ya, 14 Januari baru didaftar atau terdaftar di Pengadilan Jakarta Selatan tanggal 16. Gitu Yang ya. mendaftarkannya Sherina sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum? Dia diwakili oleh kuasa hukumnya ya. Kuasa hukumnya ini Arifin and Associates ya. Ada sudah terdaftar ya. Jadi pakai kuasa ya. Pendaftarannya adalah melalui ekor ya. Jadi pendaftaran secara apa namanya? Online gitu ya. Jadi terdaftarnya persidangan juga nanti persidangan secara litigasi biasanya seperti itu ya. Jadi kalau perkara sudah didaftar secara ekor ya. Ekor itu kan elektronik code ya. Jadi pendaftarannya secara elektronik, maka nanti persidangannya itu adalah secara elektronik juga ya, seperti yang mungkin media bisa melihat tuh. Nanti persidangannya dilaksanakan setelah upaya damai tidak berhasil, maka nanti jawab menjawab itu adalah lewat elektronik. Berarti bisa disebut bahwa sidang perdana keduanya harus hadir, Pak ya? Wajib ya. Dalam undang-undangnya memang wajib hadir karena memang wajib didamaikan dulu gitu ya. Jadi dalam perkara ekor atau litigasi itu nanti yang wajib hadir para pihak itu pertama ketika upaya damai ya. Karena wajib didamaikan menurut undang-undang. Kemudian ada peraturan Mahkamah Agung tentang proses mediasi di pengadilan. Kemudian nanti setelah selesai jawab menjawab, mereka wajib hadir lagi pada saat pembuktian. Jadi pada saat pembuktian mereka sama-sama juga harus hadir gitu ya. Nah itu ada dua momen yang mereka pihak-pihaknya harus hadir gitu ya. Dia nanti kalau contohnya awak media itu mau melihat perkembangannya itu paling-paling sidang pertama sama sidang pembuktian. Kalau sidang-sidang yang lainnya kan melalui email gitu ya. Cukup di-upload di aplikasi gitu ya, aplikasi Ekot ya, mereka sudah ya jawabannya, repliknya, dupliknya seperti itu. Pak Suryana, ini hanya gugatan cerai aja atau ada gugatan? Ya, hanya gugatan cerai, murni gugatan cerai ya. Jadi tidak ada akumulasi gugatan dengan yang lainnya, hanya perceraian aja. Kalau kami lihat sepintas dari gugatannya, ya hanya perceraian saja. Kuno gini berarti nggak ada ya Pak? Tidak ada. Pokoknya tidak ada akumulasi dengan apapun. Kuno gini atau juga hal-hal yang lainnya gitu ya. Nomornya hanya gugatan perceraian. Masuk laporannya kemarin banget Pak. Kenapa? Kemarin masuk. Iya, tanggal 16. Ya. Jadi baru daftar, kemudian tadi media banyak yang sudah mempertanyakan, mengkonfirmasi apa sudah masuk belum, kami langsung ada mencatatnya atau melihatnya di sistem informasi pengadilan. Pak, Oke. usia pernikahan mereka berapa tahun? Kan tahu media baru nikahnya itu tahun 2020 ya. Belum 4 tahun ya. Belum, Pak. Ya belum 4 tahun. 2020 kan pernikahan mereka itu.
Ya, Sidang pertamanya agendanya kapan tuh Pak? agendanya upaya damai. Upaya damai. Tanggal 30 berarti 2 minggu ya. Iya. Sidang pertama itu biasanya agendanya agenda untuk upaya damai. Kalau para pihak dua-duanya hadir, maka langsung upaya damai. Iya. Mereka diperintahkan didamaikan dulu oleh majelis hakim, kemudian nanti juga diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator. Ya, kalau semuanya datang. Tapi kalau contohnya belum datang, salah satu pihak biasanya majelis hakim memerintahkan kepada para pihak atau melalui kuasanya untuk hadir pada sidang berikutnya, tujuannya untuk mediasi. Itu kan wajib hukumnya. Iya. Ya. Iya, Pak. Oke. Alasan yang disampaikan ada mungkin? Alasannya belum boleh disampaikan di sini karena perlu pembuktian nanti kan. Jadi ini sifatnya rahasia dan juga nanti sidangnya tertutup untuk umum. Jadi kami belum boleh. Itu termasuk pokok perkara. Tapi kami yakin para awak media pasti tahu kenapa sampai perkara yang diajukan. Tahulah kesibukan mereka ya dengan kerjanya masing-masing. Ya. Kalau dari alamat apakah udah bisa semuanya? Oh sudah terpisah ya. Alamat sudah terpisah. Ini kalau penggugat ini beralamat di apa namanya di Kebayoran Lama. Kemudian kalau tergugat alamatnya itu di Serpong, Tangerang. Udah pisah rumah berarti Pak ya? Ya, lihat dari ininya. Ya. Oke ya. Oke. Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Cukup. Cukup. Baik, Oke ya. Yang sama